Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ismail. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya, apa saja yang ada di dalam jurnal penelitian atau jurnal ilmiah. Oke, kita langsung saja buka jurnal ilmiahnya. Di sini sudah saya sediakan. Jurnal ilmiah yang akan kita lihat satu persatu, apa saja yang ada di dalamnya, mulai dari awal hingga akhir. Oke, kita mulai dari sini. Jurnal Ilmiah Semarak, ini nama jurnal atau penerbit dari jurnal yang dilakukan oleh Widya Astuti ini. Sedangkan untuk ISSN ini sebenarnya International Standard of Serial Number, atau biasanya kalau di Indonesia di dalam mendaftar jurnal ilmiahnya itu melalui PDI LIPI. Dan untuk PISSN ini untuk versi cetak, sedangkan ISSN 2622 3686 ini adalah versi elektroniknya. Nah, ini jurnal Semarak, nama jurnalnya volume 3 nomor 2 Juni 2020 ini tanggal bulan diterbitkannya jurnal, dan halaman di sini halaman 102 hingga 112 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Ini dari program studinya Widya Astuti ini, si peneliti ini. Dan berikutnya ini judul penelitian yang dilakukan oleh Widya Astuti, pengaruh kepemimpinan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Indosat Jakarta Selatan. Nah, yang berikut abstrak. Abstrak ini adalah ringkasan dari penelitian yang diajukan atau dilakukan oleh Astuti. Di sini di dalam abstrak itu ada tujuan penelitian, tujuan dari si peneliti itu melakukan penelitian. Di sini tujuannya untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Dan ada juga sumber data yang dilakukan si peneliti ini, ada 125 responden. Ada juga sampel yang digunakan, ini sampel jenuh. Jenis penelitiannya menggunakan metode kuantitatif. Bisa dilihat di sini. Sebenarnya untuk abstrak ini adalah ringkasan dari penelitian yang dilakukan. Begitupun di sini sudah ada hasil penelitiannya. Berikut ada kata kunci, karena di sini kata kunci yaitu kepemimpinan disiplin dan kinerja. Ini verbal penelitiannya. Oke, kita masuk pada di sini ada abstrak untuk Inggrisnya. Bisa lihat seperti ini. Nah, berikut pendahuluan. Sebenarnya untuk pendahuluan ini si peneliti uraikan dasar-dasar daripada alasan mengapa peneliti melakukan sebuah penelitian. Di sini sudah ada pendahuluannya. Ini diuraikan oleh si peneliti mengenai disiplin kepemimpinan dan disiplin kerja. Ini adalah fenomenanya, karena diuraikan karyawan yang datang terlambat melebihi batas toleransi. Berarti menyangkut dengan disiplin kerja, karena diuraikan terkait dengan keterlambatan, otomatis disiplin pegawainya
kurang di sana. Diuraikan fenomena penelitian, itu pun di sini ya dijabarkan oleh si peneliti. Nah, setelah diuraikan mulai dari fenomena serta penelitian terdahulu, karena biasanya di pendahuluan itu ada fenomena, ada juga penelitian terdahulu. Identifikasi masalah, si peneliti juga mengidentifikasi masalah yang diteliti. Begitupun di sini ada rumusan masalahnya dari kepemimpinan terhadap kinerja secara parsial, disiplin juga terhadap kinerja juga secara parsial, dan kepemimpinan dan disiplin kerja secara simultan atau secara bersama-sama. Ini rumusan masalahnya. Berikut untuk kajian literatur, ini sudah diuraikan bab 2-nya di dalam jurnal. Bagian B ini kajian literaturnya, ada teori mengenai kepemimpinan di sini, kedisiplinan dan kinerja. Oke, dan ini kerangka pikirnya atau kerangka berpikir. Sini ada kepemimpinan terhadap kinerja, begitupun dengan disiplin terhadap kinerja. Oke, ini hubungan secara parsial, sedangkan simultan secara keseluruhan seperti ini. Sudah ada kumpulan di sini antara kepemimpinan dan disiplin, arahnya, alurnya seperti ini terhadap kinerja. Selanjutnya untuk C di sini metode penelitian sudah diuraikan. Jenis penelitiannya kuantitatif ya. Pertama di sini tempat penelitian. Di sini si peneliti uraikan tempat di mana peneliti melakukan penelitian. Di sini dilakukan pada PT Indosat Tbk. Podium depan, lantai dasar, ini alamat lokasi penelitiannya. Sedangkan yang berikutnya waktu penelitian, ternyata penelitian yang dilakukan si peneliti itu selama 5 bulan, mulai dari April hingga Agustus 2020. Berikutnya sifat penelitian. Di sini sifat penelitiannya menggunakan metode kuantitatif asosiatif. Artinya penelitian dilakukan berlandasan dengan teori yang telah ada. Oke. Selanjutnya populasi dan sampel penelitian. Sampel penelitian yang pertama diuraikan populasinya sebanyak 129 karyawan. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel, untuk menentukan jumlah sampel di sini teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, sehingga dari teknik pengambilan sampel ini dilihat di sini jadi sampel ternyata sampel yang dilakukan di dalam penelitian ini itu sebanyak 125 orang atau karyawan yang dijadikan sampel dalam penelitian. Nah, untuk skala pengumpulan data di sini ada skala Likert, ada juga skala interval. Selanjutnya untuk analisis data, sebenarnya untuk analisis data ini metode atau model yang ditentukan di dalam menentukan hasil penelitian. Jadi di dalam melakukan hasil penelitian nanti oleh peneliti, di situ ada uji validitas dan uji reliabilitas di dalam uji kualitas data ini. Yang kedua ada uji asumsi klasik menggunakan 3 pengujian, normalitas, multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya ini ada uji hipotesis, ada analisis regresi linear berganda secara parsial, dan ada uji F secara simultan, dan ada uji koefisien determinasi. Nah, ini hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh Widya tadi, uji validitas. Di sini ternyata ada untuk uji validitas ada 15 item pernyataan. Untuk disiplin ternyata ada 15 item pernyataan. Dan untuk kinerja ada 15 item pernyataan juga.
Nah, ini untuk hasil validitas, sedangkan ini untuk uji reliabilitas. Oke, selanjutnya untuk uji asumsi klasik, yang pertama ada uji normalitas. Di sini 0,11 asumsinya. Ternyata data ini pada umumnya kan harus di bawah atau di atas, harus di atas 0,5 ya teman-teman, sedangkan di sini ternyata hasilnya di bawah 0,5, berarti tidak normal ya datanya ini. Selanjutnya untuk uji multikoliniaritas, di sini diuraikan untuk toleransi dan VIV-nya. Selanjutnya untuk heteroskedastisitas, di sini peneliti menggunakan model scatter plot. Untuk uji parsial di sini ternyata beda ya dengan regresi linear berganda. Seharusnya sama. Oh, ternyata di sini si peneliti tidak melakukan uji parsialnya secara langsung seperti ini. Biasanya penelitian lain itu menggunakan regresi linear berganda seperti ini. Baru untuk uji parsialnya nilai dari regresi linear berganda yang ini dipindahkan masing-masing seperti ini, sedangkan di sini si peneliti melakukan pengujian masing-masing, jadi untuk konstantanya juga berbeda. Ini juga si peneliti melakukan pengujian secara masing-masing dari penelitian yang dia lakukan. Ini si uji simultannya atau uji secara bersama-sama juga berpengaruh secara simultan karena di bawah 0,5. Untuk uji parsial di sini juga berpengaruh untuk disiplin kerja juga berpengaruh. Oke, selanjutnya untuk uji simultan ya sudah ya teman-teman, 0,00 di bawah 0,5. Oke, kita masuk yang berikutnya, uji koefisien determinasi. Di sini yang didapatkan R square-nya 0,987. Di sini dia dijelaskan 98,7% ini artinya variabel kepemimpinan dan disiplin kerja memiliki pengaruh positif terhadap kerja dengan perolehan nilai sebesar 98,7, sedangkan sisanya sebesar 1,3 ditentukan oleh faktor-faktor lain yang diteliti dalam penelitian ini. Ini masuk kategori kuat ya teman. Ini masuk kategori kuat ya teman-teman, karena 0,987 ini sudah di atas 0,5%, sudah di atas 0,500. Jadi ini sudah sangat kuat. Selanjutnya ini diuraikan oleh si peneliti mengenai hasil pengujiannya. Setelah dilakukan di dalam tabel seperti ini, si peneliti juga uraikan hasil penelitiannya. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk kesimpulan, di sini si peneliti menguraikan kepemimpinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Ini hasil olahan data yang si peneliti lakukan. Begitupun untuk disiplin kerja, di sini ternyata tidak mempunyai pengaruh. Nilai T itunya sebesar 329, lebih tinggi dari T tabel. Ternyata si peneliti membandingkan nilai yang didapatkan 329 dengan 1657, sehingga datanya tidak berpengaruh disiplin kerja. Begitupun untuk ini juga diuraikan oleh si peneliti. Nah, selanjutnya untuk saran, di sini si peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya ada 3 poin di sini. Sebenarnya untuk saran ini adalah bisa juga kelemahan dari si peneliti lakukan, sehingga dari kelemahan atau keterbatasan dari apa yang peneliti lakukan, agar selanjutnya
lebih disempurnakan lagi oleh penelitian selanjutnya, mungkin seperti itu. Dan berikut daftar pustaka, ini referensi yang digunakan oleh si peneliti Widya tadi untuk melakukan penelitiannya. Di sini ada deskripsi ya teman-teman. Ini jurnal penelitian. Di sini ada website yang diakses oleh peneliti di dalam membuat apa nih? Oh, ini indikator motivasi, berarti di dalam membuat teori terkait dengan indikator motivasi. Seperti ini bisa teman-teman lihat. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman, penjelasan singkat dari saya terkait dengan apa saja yang ada di dalam jurnal penelitian atau jurnal ilmiah. Bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya, dan tak lupa pula untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari saya. Oke, mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.